Pagi ini aku masak balado kentang telur puyuh ya. Nih balado kentang ya teman-teman, pakai telur puyuh. Tuh ya. Ini telur puyuh ya teman-teman, telur puyuh ya. Kalau teman-teman telur puyuh ini nggak mau bikin balado begini ya, teman-teman bisa ditusuk-tusuk jadi sate telur itu loh ya, dibumbui kecap. Kalau anak-anak yang mau makan nggak pedes, dibumbui kecap ya teman-teman, nggak usah dibikin balado. Nah kalau balado kentang ini teman-teman, kalau nggak ada telur puyuh bisa pakai hati ayam ya, teman-teman bisa pakai hati ayam. Terus telur puyuh ini teman-teman bisa juga masak kari ya, kari kasih telur kayak gitu ya teman-teman. Nih aku ada balado kentang, tak kasih telur puyuh, tak kasih jeruk tuh ya, jeruknya tadi satu ya teman-teman. Tuh tak kasih jeruk kayak gini, jeruk apa, limau ya, supaya nggak amis gitu. Ini tadi aku bumbunya bawang merah ya teman-teman, bawang putih, cabai keriting 3 biji yang kecil-kecil, berapa biji yang agak nggak bagus tak buang, tak kasih bumbu balado separuh gitu ya teman-teman. Ini tadi telur puyuhnya ini teman-teman sebagian udah tak buang karena kurang bagus. Aku beli telur puyuh itu telur puyuh yang apa namanya, telur puyuh matang ya teman-teman. Jadi ada sebagian 3 atau 4 tadi tak buang, sayang juga itu tengahnya itu sudah agak nggak begitu bagus, tak buang aja. Aku mau yang bagus-bagus. Jadi kalau teman-teman mau fresh ya, mau fresh telur puyuhnya teman-teman lebih baik beli mentah di pasar, teman-teman rebus dikasih garam ya. Setelah direbus teman-teman dikupas-kupas gitu, ngupasnya juga lebih gampang. Kalau teman-teman asli dari mentah itu ngupasnya lebih gampang teman. Ini kan telur udah mateng ya, jadi aku beli plastikan yang sudah mateng itu 2 plastik kecil. Ngupasnya agak sulit karena kan kemarin harus aku masukin kulkas ya teman-teman, kalau enggak takut basi. Aku beli belanjanya kemarin, jadi kemarin aku belanja. Jadi ini telur puyuhnya ini teman-teman sudah mateng, jadi aku ngupas-ngupasnya agak kesulitan juga karena aku nggak beli mentah, nggak beli pasar, beli tukang sayur ya. Jadi kemarin aku kan ada urusan, jadi sekalian gitu belanja sayur sama suamiku kayak gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau telur ini lebih bagus, teman-teman lebih baik beli mentah, teman-teman rebus sendiri ya, kasih garam, nanti ngupasnya teman-teman gampang dan lebih fresh gitu ya teman-teman. Ini juga fresh, yang nggak fresh sudah tak buang gitu. Tapi kalau teman-teman beli mentah itu kan lebih fresh gitu aja ya teman-teman. Ini kentangnya aku pakai 2 biji, udah banyak, sudah pakai 2 kentang. Telur puyuhnya 2 bungkus, tapi sebagian sudah nggak begitu cantik, tak buang aja ya gitu ya teman-teman. Ini kalau teman-teman nggak mau pakai telur puyuh, balado hati ayam juga bisa, pakai hati ya. Hati ayamnya itu direbus dikasih daun ini salam, dikasih daun kunyit supaya nggak ini ya, supaya nggak amis kalau mau pakai hati ya. Kalau nggak pakai hati teman-teman kasih jeruk aja, jeruk ini limau 1 kecil sudah nggak apa-apa gini ya teman-teman. Lah teman-teman, ini biasanya kalau lebaran teman-teman bisa untuk hantaran ya, kalau teman-teman yang hari raya lebaran. Bisa juga kalau untuk ide jualan yang UMKM itu, untuk nasi kuning ya teman-teman, untuk nasi liwet bisa ya, atau nasi kerabu juga bisa. Tapi kentangnya teman-teman potongnya kecil-kecil, aku agak gede ya teman-teman. Kalau teman-teman mau untuk ide jualan ya, untuk jualan, untuk isi nasi kuning, nasi liwet ya, nasi sekarang kan musim nasi apa, daun jeruk itu ya. Nah teman-teman, balado kentang ini bisa untuk ide ya, kasih ide jualan tuh teman-teman gitu. Nah, 1 sop ya teman-teman, ini sop seafood, sop bakso seafood teman-teman. Aku bawa baksonya 3 biji gede-gede, jadi aku potong-potong jadi 4. Nih isinya wortel ya, ada buncis ya teman-teman, ada buncis, daun bawang, daun seledri, bakso, udah teman. Karena kentangnya kan aku masukin di sini, tadinya mau kasih kentang nanti kebanyakan, karena kentangnya sudah di sini gini ya. Di masakanku hari ini seperti ini. Sopnya isinya wortel ya teman-teman, tak liatin ya biar teman-teman tahu nih wortel
ada wortel, ini ada buncis ya teman-teman, buncisnya 5 lembar tapi gede-gede, kemarin beli buncis perempat. Ini wortel, terus ini bakso seafoodnya. Bakso seafoodnya 3 macam nih ya, 3 ya, tuh seafood udang ya, ini bakso seafood kan macam-macam, ada bakso seafood ikan, ada bakso seafood ini ya sapi ya, ada bakso ini apa, bakso seafood apa kerang ya, ada bakso seafood cumi, ini bakso seafood udang. Aku tunjukin ya ke teman-teman, ini aku bakso seafood udang nih ya, tak potong jadi 4. Nah ini cukup aku karena kan ini jiwanya nggak banyak, jadi aku cuma bertiga sama anak suamiku, jadi aku nggak perlu banyak-banyak. Gini ya teman-teman, terserah teman-teman ya. Teman-teman kalau yang penghuninya banyak ya, rumahnya banyak orang ya, ditambahi ya teman-teman. Ini bisa ditambahi teman-teman, kubis, kentang, segala bisa. Sup ini ya terserah teman-teman ya. Aku kan cukup wortel sama buncis. Kubis aku ada, bisa kasih sawi putih juga bisa. Monggo aja ya teman-teman, namanya masak menurut ide dan selera ya. Gitu ya. Inilah masakanku hari ini ya. Balado kentang telur puyuh karo sop ya. Sop bakso seafood. Itu ada paket sebelah. Nah itu sering dipaket. Gini ya teman-teman, mantap. Inilah masakanku hari ini. Balado kentang ya teman-teman, kentang telur puyuh sama sop. Wis ini ya teman-teman, supaya teman-teman bagus tamile ya tak ini. Gini ya teman-teman, saya tamat jadi ini ya. Ya teman-teman lihat apa? Tamile bagus gitu ya teman-teman. Ini masih berseliweran investasi ya teman-teman. Aku kasih tahu lagi ke teman-teman ya, supaya teman-teman nggak jadi korban market ya. Kalau teman-teman mau invest ya, investasi namanya investasi, itu harus uang yang lebih ya teman-teman. Jangan uang ini ya, uang teman-teman pakai butuh untuk investasi, jangan. Kalau teman-teman ada lebih, teman-teman investasi ya, investasi yang jelas ya teman-teman. Jangan yang trading nanti malah duitnya teman-teman sedikit, nanti ndak hilang ya. Jadi teman-teman investasi yang jelas seperti emas gitu ya. Emas itu kan jelas ya. Emas pun teman-teman jangan beli yang apa namanya bisa dipakai ya. Kadang kalau teman-teman misalnya beli cincin atau gelang gitu ya teman-teman, teman-teman itu kan kalau butuh kan teman-teman, kalau beli kan pakai ongkos ya kadang. Nah kalau mulangin ongkosnya kan dipotong, itu juga bisa rugi ya teman-teman. Cuma kalau teman-teman ingin pakai nggak apa-apa, untungnya ya untung pakai gitu. Untungnya kalau teman-teman emas itu kalau naik untung ya, dan untung pakai gitu aja ya teman-teman. Tapi kalau lebih baik teman-teman beli emas yang batangan, yang antam itu loh. Nah itu ya, kalau yang antam itu teman-teman kan tanpa ongkos segala, itu lebih untung ya teman-teman. Aku dulu juga begitu teman-teman. Dulu aku kan dagang tuh ya. Kalau aku punya duit, aku ikut arisan gitu ya teman-teman. Aku ikut arisan, nah, ada duit sedikit, aku beli cincin 1 gram gitu. Kayak gitu tak kumpul-kumpulin. Terus suamiku bilang, kamu kalau beli cincin begitu, kamu kan kepotong ongkos, kepotong ini, nanti beli ongkos, jual ongkos, bayar ongkosnya hilang kayak gitu. Sehingga suamiku bilang, kalau ini beli aja yang batangan kecil-kecil nggak apa-apa. Batangan itu kan ada yang kecil ya teman-teman, ada yang 2 gram, ada yang 5 gram juga ada kayak gitu. Jadi kalau teman-teman investasi emas ya lebih baik investasi yang batangan gitu ya, yang antam itu loh teman-teman, seperti itu ya untuk emas ya teman-teman.
Nah, kalau teman-teman untuk investasi properti ya, aku kasih tahu ke teman-teman. Kalau investasi properti teman-teman juga harus lihat ya. Jangan sembarang investasi tanah atau properti teman-teman yang tempatnya kurang bagus ya. Jadi investasi properti teman-teman juga harus lihat kalau yang strategis ya, yang dilewati misalnya angkot kayak gitu ya. Nah, itu strategis teman-teman. Teman-teman bisa untuk usaha ya, bisa bikin ruko, bisa untuk usaha, dan teman-teman bisa untuk dijual kayak gitu ya teman-teman. Itu pasti laku dan NJOP pasti naik juga gitu. Kan ada orang kemarin di TikTok ya teman-teman bilang apa NJOP naik tapi nggak bisa dijual. Nah, itu tergantung stratnya ya teman-teman. Kalau teman-teman di pelosok dusun sana ya susah ya teman-teman, meskipun NJOP naik teman-teman susah jual. Tapi kalau teman-teman di kota ya teman-teman, kalau beli di kota itu teman-teman yang strategis, yang angkutan umum, yang deket sekolah, deket pasar kayak gitu, pasti itu laku kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus lihat-lihat ya kalau teman-teman beli rumah, teman-teman yang strategis, maksudnya yang masuk mobil ya teman-teman. Kalau cuma sepeda dan motor itu suka, kalau teman-teman KPR, teman-teman bank nggak mau ya. Nah, teman-teman yang strategis yang bisa masuk mobil kayak gitu. Jadi bank mau, penilaian bank itu kan ada namanya penilaian appraisal ya. Jadi setiap bank kalau teman-teman mau kredit ya, itu sama bank didatangkan appraisal ya teman-teman. Nah, appraisal nanti akan menilai berapa harga rumah, berapa harga tanah kayak gitu ya teman-teman. Nah, itulah teman-teman. Jadi teman-teman harus investasi rumah yang masuk mobil sehingga bank mau ya. Kalau memang teman-teman nggak bisa beli cash, lebih baik teman-teman KPR bisa, atau teman-teman bayar bertahap juga bisa, daripada teman-teman duit itu inflasi ya teman-teman. Aku kasih tahu ya, aku dulu juga pernah ngutang bank sehingga aku tahu ya teman-teman. Jadi uang itu setiap tahun itu inflasi teman-teman. Inflasi itu kadang 2,5%, kadang 3%, malah sekarang 4% inflasinya ya teman-teman. Jadi nilai uang ini lama-lama tergerus ya teman-teman, sehingga kalau teman-teman mau beli rumah teman-teman nggak kekejar. Misalnya teman-teman punya 200 juta, rumah sudah 400, sudah 500. Teman-teman punya duit 600 atau 500, rumah sudah 1M lebih. Teman-teman punya duit 1M, rumah sudah 2M ya. Maksudnya rumah yang teman-teman inginkan ya teman-teman, bukan rumah sembarangan gitu ya. Kalau yang rumah yang nggak masuk mobil, yang cuma sepeda sama motor ya memang murah kayak gitu. Maksudnya rumah idaman teman-teman gitu ya. Itulah teman-teman, aku kasih share aja ya teman-teman. Terus terang aku kasih tahu ke teman-teman supaya teman-teman tidak keblundrung ya, tidak jadi korban market gitu ya teman-teman. Sehingga daripada teman-teman ngontrak, kalau teman-teman ngontrak kan uang cicilan kontrakan itu masuk kepada pemilik ya teman-teman. Nah, itu kalau teman-teman punya milik sendiri, meskipun nyicil ke bank ya teman-teman, nanti akan menjadi milik teman-teman gitu. Sehingga uang kontrakan, misalnya teman-teman sebulan ngontrak 2 juta, 4 juta, 5 juta ya, nah duit itu teman-teman untuk cicilin ke bank gitu ya teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman KPR ya, teman-teman ada uang lebih ya teman-teman bisa bayar supaya mengurangi cicilan kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman misalnya teman-teman KPR 200 juta apa 500 juta gitu ya teman-teman. Teman-teman ada duit lebaran, teman-teman dapat THR, dapat kayak gitu, dapat tahun baru, dapat persen atau apa. Nah, teman-teman masukin untuk mengurangi cicilan-cicilan sehingga teman-teman tetap cepat kebayar kayak gitu.
Jadi tidak pas misalnya teman-teman kredit ambil plafon ya teman-teman 500 gitu ya. Teman-teman kredit 20 tahun. Nah, kalau teman-teman ada duit lebih, teman-teman kasih ya. Sehingga teman-teman mengurangi kayak gitu. Sehingga teman-teman nanti nggak kredit 20 tahun, bisa 15 tahun sudah lunas. Nanti ada duit lagi teman-teman sisihin, masukin, oh saya mau mengurangi cicilan gitu, mengurangi ini sekian. Nah, teman-teman masukin lagi sehingga setiap tahun teman-teman cicil sedikit-sedikit dari misalnya KPR-nya 20 tahun ya, teman-teman bisa 15 tahun, bisa 10 tahun gitu ya, teman-teman. Aku kasih tahu aja begitu ya, dengan syarat teman-teman harus memenuhi syarat bank ya. Kalau orang KPR itu kan harus memenuhi syarat bank, teman-teman. Kalau nggak memenuhi syarat bank ya nggak bisa. Bank itu kan memiliki syarat ya, teman-teman. Misalnya harus masuk mobil ya, terus harga NJOP yang naik, seteratnya lokasi yang bagus kayak gitu ya, teman-teman. Nah, itu kan memenuhi syarat bank ya, teman-teman. Lokasi yang banyak penduduk itu justru memenuhi syarat bank, teman-teman. Kalau teman-teman misalnya mau gade itu sertifikat atau apa, bank pasti meninjau, appraiser pasti meninjau, dia akan menilai ya, rumah sebelah sekian, rumah ini sekian kayak gitu ya, teman-teman. Itu intinya aja aku kasih ke teman-teman siapa, supaya teman-teman ngerti dan jelas ya. Jangan pikir investasi tanah rumah yang di ujung-ujung juga nanti susah, teman-teman. Harus dilewati angkot kayak gitu, harus banyak kuliner kayak gitu. Kalau teman-teman satu tanah satu rumah itu banyak kuliner, banyak apa namanya, dekat sekolah ya kayak gitu, tempat dekat pasar, dekat rumah sakit kayak gitu ya, teman-teman. Buat mall, kalau perlu dekat mall itu pasti bagus lokasinya ya, teman-teman gitu ya. Aku kasih tahu, aku kembali lagi nanti tidak panjang, aku hanya sekedar kasih info ke teman-teman untuk menjawab keresahan teman-teman ya, karena kemarin masuk TikTok kan orang bingung ya, teman-teman. Aku jelas-jelasin aja yang jelas gitu ya, teman-teman. Nggak apa-apa, sepenting aku juga pernah ngalami. Kalau teman-teman nggak berani, kamu teman-teman akan ngontrak selamanya gitu ya. Semua orang kaya itu pasti punya utang, teman-teman ya. Jangan takut utang ya. Yang penting teman-teman utang yang berguna ya, utang yang menghasilkan invest ya, yang menghasilkan apa namanya, berguna lah. Tidak utang untuk boros-boros, bukan gitu ya, teman-teman. Seperti KPR itu kan daripada teman-teman ngontrak kayak gitu, teman-teman KPR sambil nyicil sambil jadi milik teman-teman, karena kontrakan ini juga tiap tahun naik, teman-teman ya. Aku dulu pernah ngontrak, dulu kontrakan yang 600 500 sekarang udah 2 juta ya, teman-teman. Kayak gitu sebulan ya, teman-teman. Kayak gitu, teman-teman ya. Nanti takut uangnya teman-teman juga nggak bekerja kayak gitu ya. Ingat ya, teman-teman, kalau teman-teman mau investasi yang jelas ya. Nah, seperti emas, seperti properti yang aku cerita. Kalau mau emas, emas antam, jangan emas-emas perhiasan ya, teman-teman ya. Itu nanti teman-teman kepotong ongkos, kepotong ini itu, apalagi kalau pakai batu, kepotong batunya, kepotong macam-macam ya, teman-teman. Sebelum beli perhiasan, teman-teman jelasin dulu ke toko emas ya, kayak gitu, supaya teman-teman nggak jadi korban market ya. Sebaliknya teman-teman kalau sudah beli properti, teman-teman juga harus cek semua surat-suratnya apa gitu ya, teman-teman, yang jelas lah, teman-teman, supaya tidak jadi korban market. Dan ada juga teman-teman beli perumahan tapi sertifikatnya belum pecah, nanti bertahun-tahun kalau mau pecah. Dulu teman juga begitu, kalau mau pecah harus nunggu 10 orang 20 orang, itu kan susah. Kalau teman-teman beli properti harus punya SHM namanya ya, teman-teman. SHM itu yang sudah pecah satu persatu, jangan global ya, teman-teman. Kalau perumahan itu kebanyakan kan global kayak gitu, teman-teman. Jangan yang global begitu, nanti teman-teman mau global itu susah. Teman-teman sudah lunas, teman-teman nunggu teman-temannya yang belum lunas minimal 10 sampai 20 orang itu. Dan teman-teman harus cek ke BPN yang benar ya. Sekarang kan rumah itu ada SHM yang double-double kayak gitu ya, teman-teman. Teman-teman harus cek keabsahannya,
ke BPN ya teman-teman gitu. Ya teman-teman harus tahu semuanya bener enggak legalitasnya, karena satu properti itu yang penting legalitasnya teman-teman ya. Kalau teman-teman legalitasnya bener, itu pasti bener ya teman-teman, karena nggak semua developer itu jujur ya teman-teman. Aku kasih tahu ya, kalau developer yang jujur ya bener gitu, harus cek SHM-nya benar, cek IMB-nya bener kayak gitu. Teman-teman harus bener ya, supaya teman-teman tidak jadi korban market. Itu aja teman-teman ya, nanti ku sambung lagi, nanti tidak kejauhan. Aku kembali ke sini ya teman-teman ya. Oke, ini ya teman-teman, kentang balado ya teman-teman, pakai telur ya, balado telur puyuh sama sop sih. Ini ya teman-teman, 2 masakanku hari ini ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman menjadi korban-korban market ya teman-teman. Pelajari dulu, hati-hati ya, karena nyari duit kan susah ya teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman juga mau trading itu juga pelajari dulu. Sekarang kan banyak juga penipuan ya teman-teman. Gitu aja teman-teman semuanya. Pagi ini menjelang siang, inilah masakanku hari ini, balado kentang telur puyuh sama sop seafood. Gitu ya teman-teman, gitu dulu, nanti aku sambung lagi ya teman-teman semuanya. Oke, gitu dulu. Terima kasih ya semuanya teman-teman. Ini hanya sekedar info, sekedar nasihat. Semoga nasihatku, infoku ya teman-teman, pengalamanku ya, shareku teman-teman, berguna bagi teman-teman. Gitu aja. Terima kasih. Pagi menjelang siang, sehat selalu teman-teman semua.